Neng belajarnya Neng? Lancar ya. Lancar ya? Ya udah belajar yang bener ya. Dulu, kalau aku mau belajar, harus pinjam handphone papa. Kadang, belajarku juga terganggu karena ada telepon yang masuk atau baterainya habis. Sekarang, aku bisa belajar dengan nyaman karena sudah punya handphone baru. Terima kasih Tuhan untuk handphone yang Tuhan berikan melalui orang-orang baik dan gerejamu. Nama saya Natali Angela Skarjadi, saya kelas 5. Terima kasih Om Tante telah menyumbangkan HP untuk saya dan akan saya gunakan untuk belajar. Terima kasih ya, selamat Natal. Terima kasih untuk hadiah HP-nya. Kiva bisa pakai untuk sekolah online. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mana tangannya? Terima kasih banyak kepada GKI Klasis Timur. Melalui GKI Harapan Jaya yang telah memberikan HP ini. HP ini sangat berguna untuk agar belajar jarak jauh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih handphonenya. Saya bisa belajar lagi. Ini dia, saya sudah terima. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Astrid mengucap syukur kepada Tuhan melalui GKI Cipinang Elok. Saya mendapatkan HP untuk saya gunakan belajar. Saya berterima kasih kepada gereja GKI atas pemberian satu buah handphone. Biarlah handphone ini berguna untuk sekolah anak saya dan mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu, kami BPMK Kota Timur mengucapkan terima kasih atas persembahan Natal saudara dalam pemberian alat komunikasi demi mendukung pembelajaran atau pendidikan anak-anak kita. Sekali lagi, Tuhan memberkati persembahan Anda semua. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Selamat pagi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti kebaktian online dengan Premier. Minggu ini, 28 Februari 2021, kita memasuki Minggu Prapaskah kedua dan pelayanan firman akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Budi Marsudi dari Yogyakarta melalui rekaman. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Budi Marsudi atas pelayanannya. Pokok-pokok warta lisan sebagai berikut. Aksi penyangkalan diri. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja pada jam kerja hari Senin sampai dengan hari Minggu, pukul 9 sampai dengan pukul 16. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat diundang untuk berdiri. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita menaikkan pujian dari PKJ 2, Mulia, Mulia namanya.
Permohonan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Masa-masa ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk merenungkan kisah kehidupan Yesus. Kita tahu bahwa kehidupannya berakhir dengan kayu salib. Namun penderitaannya bukanlah simbol kekalahan, melainkan sebuah teladan kasih bagi kita untuk dapat bertahan dalam kesulitan dengan tetap setia memikul salib. Seperti yang dikatakan pemazmur dalam Lukas 9 ayat 22 sampai 23. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Umat yang dikasihi oleh Kristus, marilah kita memeriksa kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Kita masuk dalam doa pribadi.
Inilah kami ya Tuhan, datang kepadamu dalam kerapuhan kami. Kami mohon kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan salah kami. Berilah kami kekuatan untuk boleh melepaskan diri kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa kami memohon. Amin. Bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang dengarkanlah berita anugerah dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan untuk memberikan salam damai. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya, tetap menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
Sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Ya Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kami datang memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bantulah kami untuk dapat memusatkan perhatian kami kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Berilah kami pewahyuan, berilah kami hikmat, berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman. Layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Dan juga supaya kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, berbicaralah kepada setiap kami, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Kristus, Sang Anak Domba, Sang Firman kehidupan, kami datang dan memohon. Amin. Mari kita membaca dari Injil menurut Markus, pasal yang ke-8, Markus pasal yang ke-8, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-38, yang dituliskan demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil menurut Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Halo, selamat siang. Dengan Bapak? Oh, Pak Joni. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan baik. Sehat semua. Ada yang bisa saya bantu, Pak?
Oh, masalah pengadaan masker CSR itu udah masuk kok Pak. Pak Joni ingin ikut tender. Bisa Pak, bisa. Ya tinggal ikuti saja Pak proses tendernya. Mau menang tender Pak? Bisa. Asal kualitas barang bagus, harga bersaing Pak. Bisa diatur. Tentu hal ini akan saya bicarakan terlebih dahulu Pak kepada tim tender saya. Maaf Pak, pembicaraan kita tidak direkam kan Pak? Ya, kita sama-sama tahu ya Pak. Ya Pak, itu bisa diatur Pak, bisa diatur. Jadi bagaimana Pak? Komisi 10%. Bagaimana kalau dinaikkan lagi Pak? Kan Bapak tahu pandemi COVID saat ini. Ya sama-sama mengerti lah Pak. Bapak kan panen Pak jual masker. Kalau kami hanya karyawan Pak, banyak pengeluaran, gaji dipotong, banyak beli vitamin supaya nggak kena COVID Pak. Ya itu bisa diatur lah Pak. Iya. Bagaimana kalau komisi 20% Pak? Biar sama-sama enak. Ya ini kan perlu dibagi Pak, sama internal, bukan saya sendiri. Ya seperti inilah bisnis biasa ini Pak. Oke, kita deal komisi 20%. Oke Pak Joni, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Aku tetap harus memperingatkan atasanku ini. Kalau tidak, aku harus terbebani seperti ini terus. Korupsi tidak bisa dibiarkan begini terus. Ya, perusahaan akan dirugikan. Halo Bu E, soal korupsi yang kemarin aku bicarakan itu loh. Iya, aku harus tegur dia sore ini Bu E. Apapun resikonya, aku siap. Terima kasih Bu E. Beruntung aku mempunyai istri yang selalu mendukung dan mendoakan di jalan yang benar. Ya, terima kasih Bu E. Sampai nanti ya Bu E. Ya masuk. Selamat sore Pak. Sore. Ya silakan duduk Budi. Ada apa? Baiklah Pak, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Pak. Sebenarnya saya tidak enak untuk membicarakan ini kepada Bapak. Bicara saja, ada masalah pribadi. Tidak usah segan. Ini menyangkut perasaan saya Pak. Melankolis sekali. Memangnya ada apa ya? Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak. Minta maaf terus? Saya jadi curiga. Bicara saja, saya tidak akan menggigit. Saya beberapa kali ini melihat Bapak itu terima uang suap. Apa? Iya. Saya mendengar sendiri pembicaraan Bapak terakhir itu mengenai uang masker yang 20% dari tender, Pak. Kamu berani menuduh saya ya? Mana buktinya?
Saya melihat dan mendengar sendiri pembicaraan Bapak itu. Kamu jangan asal tuduh ya. Fitnah kamu. Sok suci. Munafik. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Karena saya perlu peringatkan ini kepada Bapak. Kita sama-sama aktif di gereja, Pak. Kurang ajar kamu. Saya pecat kamu. Keluar. Baiklah, Pak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan orang tidak suka kegelapan. Bila kita berjalan dalam kegelapan tanpa cahaya terang, kita akan dapat tersandung sesuatu. Kita dapat terperosok ke dalam lubang, oleh karena yang di hadapan kita sama sekali tidak kita lihat. Jikalau berjalan dalam kegelapan yang normal kita sudah tidak suka. Apalagi jikalau kita menghadapi kegelapan yang lain yaitu penderitaan. Kita tidak suka penderitaan. Kita suka kenyamanan. Kita suka hal-hal yang baik. Dan karena itu kebanyakan doa-doa kita berisi permintaan, permohonan, supaya kita sehat, supaya kita mendapatkan kelancaran, supaya kita mendapatkan keberuntungan dan berkat. Sekaligus kita minta supaya dihindarkan dari hal-hal yang buruk, dari sakit penyakit, dari kecelakaan, dari malapetaka. Demikian juga bila kita mendoakan orang-orang yang kita kasihi, kita memohonkan segala yang baik, dan kita juga minta supaya mereka dihindarkan dari segala yang buruk. Di dalam bacaan kita ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia, anak manusia, harus mengalami banyak penderitaan, bahkan kemudian dibunuh, Petrus segera bereaksi, menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Di bagian Injil yang lain, dia ingin supaya Tuhan tidak mengalami semuanya itu. Dan Yesus menegur Petrus dengan keras dan marah. Apa salahnya Petrus? Apakah Simon Petrus harus mengatakan bahwa dia setuju bahwa gurunya akan menghadapi malapetaka, gurunya akan menghadapi penderitaan, bahkan sampai dibunuh? Apakah Simon Petrus akan mengatakan, "Ya guru, biarlah semuanya itu tepat terjadi dan guru menderita dan dibunuh"? Apa begitu? Jadi apa salahnya Simon Petrus? Kesalahan Simon Petrus adalah oleh karena sebagai murid, semestinya dia mendengarkan apa yang dikatakan gurunya. Dan kalaupun apa yang dikatakan gurunya tidak dapat dengan segera ia mengerti, semestinya ia bertanya, bukan dia menegur gurunya seolah-olah dia menyalahkan gurunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya apa yang dikatakan Simon Petrus, apa yang dilakukan Simon Petrus, menolak, mencegah supaya Yesus jangan mengalami penderitaan. Bagi Yesus, hal itu menggemakan kembali pencobaan iblis yang ia alami di padang gurun. Oleh karena sama seperti suara Petrus, iblis pun ingin supaya Yesus tidak mengalami penderitaan, supaya Yesus tidak berjalan di jalan Tuhan, supaya Yesus tidak mengalami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi, sesungguhnya secara manusiawi, Petrus tidak melakukan kesalahan. Tetapi dalam perjalanan Yesus sebagai hamba Tuhan yang menderita, anak domba Allah yang harus dikorbankan untuk pengampunan dosa. Bukan hanya untuk pengampunan dosa bagi manusia, tetapi juga untuk memulihkan kemuliaan Allah.
apa yang dikatakan Simon Petrus menjadi sebuah hal yang negatif, yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Simon Petrus tidak mendengarkan Yesus. Oleh karena Yesus, sang guru, tidak hanya mengatakan bahwa ia harus dibunuh. Siapa yang mengharuskan dibunuh? Tetapi Yesus mengatakan bahwa ia akan dibunuh dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Wow, bangkit. Hidup Yesus, ia katakan, memang akan menderita, akan dianiaya, akan dibunuh, akan wafat. Tetapi hidupnya tidak berakhir dengan kematian. Hidupnya akan berlanjut oleh karena dia akan bangkit. Tetapi siapa bisa mengerti kebangkitan? Sebuah kata, sebuah konsep, dan sebuah kenyataan yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan umat manusia dari sejak Adam dan Hawa. Siapa bisa mengerti ketika Yesus berkata bahwa ia akan bangkit adalah sesuatu yang sungguh realita bahwa dari mati ia akan hidup kembali. Dan karena itu seperti Simon Petrus, semua murid yang lain pun, bahkan kita pun sesungguhnya tidak memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Markus pasal yang ke-8 memang merupakan pengajaran Yesus jilid yang kedua. Sesudah murid-murid sampai pada pengertian bahwa Yesus adalah Sang Mesias, dan ia benar memang Sang Mesias, tetapi bukan Mesias yang jaya, Mesias yang menang, Mesias yang kekal. Tetapi Yesus datang sebagai hamba Tuhan yang menderita, Mesias yang menderita, anak domba Allah yang dikorbankan bagi dunia, bagi pengampunan umat manusia. Karena itulah Yesus mengajar kepada murid-muridnya bahwa ia adalah hamba Tuhan yang menderita. Ia akan menderita, ia akan dianiaya, ia akan dibunuh. Tetapi hidupnya tidak berakhir dengan kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus pun mengajar setiap orang yang hendak mengikut dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Supaya orang yang bersedia menjadi murid Yesus tidak mengikuti kemauannya sendiri, tetapi menyangkal dirinya, tidak mencari kenikmatan hidup di dunia ini, tetapi bersedia untuk memikul salib kehendak Tuhan, kalaupun itu berarti penderitaan, dan tidak berjalan menurut keinginannya sendiri, tetapi mengikuti Yesus ke Golgota, mengikuti Yesus ke arah salib, mengikuti Yesus kepada penderitaan dan kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jalan yang kita ikuti, jalan Tuhan adalah jalan penderitaan. Tetapi jalan yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu jalan penderitaan, sesungguhnya sekaligus adalah jalan kemuliaan. Oleh karena seperti yang terjadi dengan Kristus, disalibkan terlebih dahulu, baru kemudian dibangkitkan. Salib dahulu, baru tahta kemudian. Menderita dahulu, baru mulia kemudian. Kegelapan dahulu, baru terang gemilang kemudian. Dan jalan inilah sesungguhnya yang hendak diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita bersedia untuk mengalami kegelapan, yaitu penderitaan karena kehendak Tuhan. Bukan penderitaan karena kita melakukan sesuatu yang salah, melakukan sesuatu yang jahat. Sebagaimana Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 15 dan 16 memberikan peringatan, jangan ada di antara kamu
yang harus menderita sebagai seorang pembunuh, seorang pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai seorang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kita diundang untuk mengalami penderitaan apabila itu merupakan kehendak Tuhan. Sama seperti yang tadi kita lihat sebelum khotbah, seorang karyawan yang merasa terganggu oleh karena pimpinannya, atasannya melakukan sesuatu yang salah, menerima suap untuk melakukan sebuah kecurangan. Dia tahu resiko memperingatkan atasannya, belum tentu dia akan disambut dengan baik. Tetapi sebaliknya biasanya adalah ia akan dimusuhi, dan benar terjadi ia kemudian dipecat. Tetapi apakah dengan dipecat hidupnya berakhir? Apakah yang memberi kehidupan karyawan ini adalah pimpinannya, bosnya? Bukan. Yang memberi kehidupan bagi karyawan itu dan setiap kita adalah Tuhan. Dan jikalau kita bersedia menderita karena Tuhan, Tuhan yang akan mengurus kehidupan kita. Jadi mari kita kembali. Kristus mengajak kita untuk menjalani jalan kegelapan, jalan penderitaan. Oleh karena melalui penderitaan, kita menjadi lebih baik. Mari Bapak Ibu kita ingat, bila hidup kita itu sehat, lancar, kita ini jaya, bagaimana mutu doa-doa kita pada waktu itu. Bahkan mungkin sebagian dari kita, begitu banyak proyek yang diperoleh, begitu banyak keuntungan yang didapat, sampai tidak sempat berdoa. Karena doa memang tidak penting sehingga mudah untuk dikesampingkan. Tetapi bagaimana ketika kita sakit? Sakit yang berkelanjutan, sakit yang termasuk jenis sakit kelas berat. Bagaimana kalau usaha kita itu mengalami kerugian, bahkan kejatuhan, dan kita kemungkinan besar akan gulung tikar? Bagaimana kalau keluarga kita mengalami musibah, musibah yang bukan kecil, musibah besar? Apa yang terjadi pada waktu itu? Bukankah kita berdoa? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenyamanan hidup kita membuat kita tidak mencari Tuhan, membuat kita mengandalkan diri kita sendiri. Oleh karena dasar kita adalah egosentris, dan biasanya kemudian kita menjadi egois, hanya memikirkan diri kita, lebih luas sedikit keluarga kita. Penderitaan akan mengubahkan kita. Seperti Yusuf anak Yakub yang diistimewakan oleh bapaknya Yakub. Apa yang terjadi ketika dia dimasukkan ke dalam sumur? Dia menyadari bahwa hidup ini ternyata tidak bergantung kepada bapaknya. Dan ketika dia sebagai budak di tempat tuannya Potifar dan melakukan pekerjaannya dengan baik, kariernya meningkat, dia semakin dihargai, dan dia dijadikan sebagai kepala, dijadikan sebagai wakil dari Potifar. Tetapi dia kemudian masuk ke dalam penjara karena tante Potifar. Apakah artinya ketika Yusuf masuk penjara? Hidup juga tidak bergantung kepada prestasinya. Hidup juga tidak bergantung kepada apa yang ia lakukan, yaitu keberhasilannya dalam hidup ini. Hidup bukan bergantung kepada kita. Hidup bukan bergantung kepada orang lain. Hidup bergantung kepada Tuhan. Karena itulah penderitaan memalingkan kita dari diri kita sendiri, dari orang lain kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat Kristus, kasih-Nya yang sedemikian besar, kita kemudian mendapatkan keinsiapan tentang diri kita. Betapa dosa kita itu begitu besar, betapa jahatnya kita, betapa liciknya kita,
betapa kita ini sesungguhnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Penderitaan membuat kita mencari Tuhan, dan penderitaan membuat kita melihat Tuhan dan sekaligus melihat diri kita sendiri. Oleh karena ketika kita menderita, kita seringkali bertanya, apa salahku? Apa dosaku? Mengapa aku harus mengalami hal-hal seperti ini? Dan introspeksi mawas diri kita seringkali menyadarkan kita hal-hal yang selama ini mungkin tidak kita lihat dalam kenyamanan, kesuksesan, keberhasilan kita. Kita ini bukan apa-apa. Dan kita ini sesungguhnya tidak memiliki apa-apa yang berharga. Kita ini hanya seperti botol yang berisi air racun. Tetapi Kristus yang mengasihi semua manusia yang berdosa, termasuk diri kita. Kristus mengubahkan kita botol yang berisi air racun menjadi botol yang berisi air kehidupan. Kita diajari untuk melepas ego kita. Kita diajari untuk melepas kesombongan kita. Kita diajari untuk membuang segala kecenderungan kita yang hanya egosentris dan egois. Kita diajari untuk menerima pengajaran Tuhan, kebenaran Tuhan. Penderitaan mengubahkan kita seperti seekor ulat. Kita tahu ulat makan terus dan makan terus, rakus dan rakus, sampai kemudian badannya membengkak tambun. Tetapi sesudah periode makan ini selesai, ia membuat kepompong dan masuk ke dalam kepompong. Dan ia nanti keluar sebagai kupu-kupu yang indah. Dari ulat yang rakus dan menimbulkan gatal bagi orang yang terkena bulunya, Tuhan mengubahkan kita menjadi kupu-kupu yang indah. Bukan cuma indah, kupu-kupu yang berguna untuk penyerbukan. Dan proses kita menjalani jalan kegelapan, jalan penderitaan adalah proses ulat. Ketika dia berusaha untuk keluar dari lubang kecil di bawah kepompongnya. Berusaha, berjuang. Oleh karena badan ulat yang masih membengkak penuh dengan cairan. Harus dikeluarkan, harus dikosongi, harus dipres, harus ditekan. Dan lubang kecil itulah menjadi alat untuk mengubah ulat yang tambun menjadi seekor kupu-kupu yang langsing. Penderitaan sekaligus merupakan cara Tuhan untuk mengubahkan karakter kita. Dari karakter yang buruk, egosentris, menjadi karakter yang baik. Karakter yang bukan cuma manusiawi, tetapi juga ilahi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mungkin saat ini tengah berada dalam kegelapan penderitaan, kiranya Bapak Ibu menjadi paham. Kadang-kadang kita menderita bukan karena kita dibuang Tuhan. Mungkin kita berbuat sesuatu yang salah dan kita menanggung penderitaan. Tetapi Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan mengizinkan penderitaan justru supaya kita mengalami, diubahkan oleh Tuhan. Supaya kita melakukan pertobatan. Supaya kita mengalami perubahan dari ulat yang rakus dan menimbulkan gatal. Menjadi kupu-kupu yang indah dan berguna. Kiranya demikianlah hidup setiap kita. Melalui penderitaan kita, kita akan menemukan berkat yang disediakan Tuhan dalam berkat yang sudah tersedia bagi kita masing-masing. Bagi kita yang menderita karena mentaati Tuhan, Tuhan akan memberkati kita di dunia ini, tetapi akan menjadi lebih besar dan sempurna di dalam kehidupan kita yang akan datang. Selamat menjalani minggu-minggu kesengsaraan. Kiranya mata kita terus tetap menatap Kristus yang taat dan bersedia menderita
demikian juga kiranya kita pun taat dan bersedia menderita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sesengara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan yang kami kasihi, oleh karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Kami bersyukur oleh karena Tuhan mengasihi kami walaupun kami sesungguhnya tidak layak menerima kasih Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Tuhan Gembala kami yang setia dan Immanuel tetap hadir walaupun kami ada di dalam penderitaan dan kegelapan. Kami hendak membawa saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kegelapan baik oleh karena situasi keuangan dan pekerjaan mereka yang buruk, maupun mengalami berbagai persoalan yang menjadi beban yang berat, maupun apabila mereka sedang dalam keadaan sakit, baik sakit-sakit yang lain maupun secara khusus sakit oleh karena COVID-19. Kami mohon berkat kekuatan iman, kami mohon berkat damai sejahtera dan pengharapan yang dari Tuhan. Kami mohon berkat bagi yang sakit, kekuatan tubuh dan kesembuhan. Bagi yang sedang menghadapi kesulitan dan persoalan, jalan keluar dari Tuhan dan pertolongan. Kami juga mohon berkat segenap keluarga, kiranya mereka juga mengalami pertolongan Tuhan, sehingga mereka mampu mendampingi kekasih yang sedang berbeban berat. Tuhan, kami juga berdoa untuk upaya pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19 untuk vaksinisasi yang sedang dilakukan. Kiranya vaksin semakin dapat diketemukan, akurat, dan sungguh-sungguh memberikan kekebalan dan juga menghindarkan kami dari pandemi COVID. Kami berdoa untuk para tim peneliti maupun pemerintah daerah di dalam melakukan upaya untuk menumpas pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga akan ikut serta dan memberkatinya. Kami juga mohon berkat untuk berbagai bencana yang terjadi di tanah air ini, baik bencana yang terjadi oleh karena banjir yang membuat banyak saudara kami harus meninggalkan rumah mereka, mengalami kerugian oleh karena barang-barang yang rusak maupun pekerjaan mereka harus terhenti. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami bencana alam, gempa bumi maupun tanah longsor. Tuhan juga yang tahu, Tuhan yang kiranya menolong saudara-saudara kami yang masih ada di tempat untuk mereka dapat singgah oleh karena belum dapat kembali ke rumah mereka masing-masing.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan upaya pemerintah untuk menolong, menanggulangi berbagai bencana yang terjadi di tanah air. Kami juga hendak berdoa untuk panitia Paskah. Tuhan menolong segala persiapan yang dilakukan untuk dapat membawa kami menghayati kematian Tuhan, dan kami dapat semakin meresapi dan mengerti betapa berharganya kasih Tuhan untuk setiap kami. Demikian juga dengan kebangkitan Kristus yang merupakan kehidupan yang baru bagi setiap kami yang percaya, sehingga kami makin mengerti betapa berharganya kemenangan Kristus bagi setiap kami. Karena itu tolonglah panitia Paskah di dalam persiapan dan sekaligus pada saat nanti mereka mengerjakan, melaksanakan apa yang sudah mereka persiapkan dengan baik. Kami juga hendak berdoa untuk penggalangan dana maupun pembangunan House of Friendship. Tuhan yang kiranya menggerakkan anggota jemaat untuk ikut serta di dalam membiayai pembangunan pengadaan House of Friendship ini. Tuhan juga memberkati pada saat pembangunannya supaya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan semula. Terima kasih Tuhan, kami hendak berdoa sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, dalam syukur atas kasih setianya yang menyertai dan memanggil kita untuk meneruskan karya kasih-Nya bagi kehidupan. Marilah kita membawa persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Mari kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman itu dapat menguatkan kami dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapak, terima kasih pula atas anugerah dan pemeliharaan yang Kau limpahkan pada kami. Pada kesempatan ini, kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang kami terima untuk dipersembahkan ke hadirat-Mu. Mohon Kau berkati persembahan kami ini, Tuhan, dan untuk orang-orang yang menggunakannya, untuk dapat menjalankannya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, perjalanan hidup itu penuh suka maupun juga penuh duka. Kristus tidak menjanjikan kehidupan yang mudah atau perjalanan tanpa badai yang gelap. Namun percayalah bahwa dalam kegelapan pun Kristus hadir dan bertahta. Mari kita kembali menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan keteguhan iman. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur angin kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti angin kasih Tuhanku. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah pemimpinmu. Di atas duka bercahaya, kami kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti kami kasih Tuhanmu. Mari kita menyambut berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami, Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kebaktian telah selesai, Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.